kita akan buka di dalam Yohanes 3. Yohanes 3 mulai ayat 1 sampai 21. Tapi saya nggak akan bacakan semua. Mungkin Bapak Ibu bisa baca itu semua nanti di rumah ya. Saya hanya akan bacakan mulai dari ayat 3 sampai ayat 8. Yohanes 3 ayat 3 sampai ayat ke-8. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Di ayat ketiga dan ayat kelima, Tuhan Yesus menekankan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di ayat kelima, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ada sesuatu yang menghalangi mata kita untuk kita bisa melihat kerajaan Allah. Ya, Roma 14 ayat 17 saya bacakan. "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus." Ya, jadi tadi Yohanes mengatakan bahwa tanpa dilahirkan kembali, kita dilahirkan, roh kita dilahirkan dari air dan firman, dari air dan roh. Itu kita tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Kita tidak bisa menerima kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukan soal sorga nanti pada saat kita mati. Tapi kerajaan Allah itu berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Kerajaan Allah itu tentang damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kemenangan di dalam Tuhan. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat itu tanpa kita harus dilahirkan kembali. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa lahir kembali? Ya, ini penting sekali bagi kita karena saya melihat Tuhan itu adalah roh dan Dia berbicara kepada roh. Dan kalau roh kita tidak dilahirkan kembali, itu mungkin firman seperti ini itu hanya akan sampai di kepala. Bahkan mungkin akan membosankan gitu loh. Ngomong apa sih gitu. Soalnya tidak semua orang yang beribadah tadi dikatakan, semua orang yang rindu mendengarkan pengajaran itu mengerti pengajaran itu. Ya, jadi kita perlu dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali oleh air dan roh. Ya, untuk roh kita lahir sehingga roh kita bisa bersentuhan dengan roh Tuhan. Tapi dikatakan di ayat 8 tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang dilahirkan kembali itu seperti angin. Kita bisa merasakan, tapi kita nggak bisa tahu kemana perginya. Jadi benar-benar proses kelahiran baru itu hanya antara saudara dengan Tuhan. Itu bukan berbicara dengan, oh saya mau minta didoakan hamba Tuhan. Nggak bisa. Itu benar-benar soal antara Anda dan Tuhan. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Seperti angin. Kita bisa merasakan, oh ada angin nih di sini nih. Kita bisa merasakan kesejukannya. Kita bisa merasakan gede, anginnya gede banget ya. Tapi kita tidak bisa melihat. Ya, jadi itu proses kelahiran kembali itu adalah suatu proses yang harus Anda saudara sendiri alami dengan Tuhan. Dan layaknya kelahiran seperti kita lihat kelahiran jasmani, itu tuh orang mulai mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak, itu mengalami proses pertemuan antara roh kita dengan roh Tuhan.
di mana benar-benar ada sesuatu yang diubahkan dari roh kita yang bersentuhan dengan roh Tuhan. Ya, jadi kita akan lihat di Roma 10 ayat 8 sampai 10. Seharusnya bagaimana kita mengalami proses kelahiran kembali. Saya akan bacakan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita akan lihat 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan satu ayat lagi untuk semakin menguatkan, kita baca di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana kita boleh mengalami kelahiran baru? Iman kita harus bekerja, yaitu apa? Pada saat kita percaya Yesus adalah Tuhan, benar-benar dalam hati kita percaya dan dengan mulut kita mengaku, maka kita akan diselamatkan. Kita dilahirkan kembali. Roh kita ditaruh benih ilahi yang bersatu dengan roh Allah. Jadi caranya, kalau secara teori, oh gampang, percaya Yesus. Tapi itu benar-benar butuh proses untuk kita benar-benar percaya dan bergerak di dalam iman itu. Ya, jadi kita butuh lahir baru. Karena jelas firman Tuhan mengatakan tanpa lahir baru kita nggak akan pernah bisa mengerti kerajaan Allah, kita nggak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah, kita nggak akan pernah bisa menerima kerajaan Allah. Jadi ada sesuatu yang rahasia yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi contohnya itu seperti pada saat Yesus memberikan perumpamaan tentang benih. Jadi Yesus berbicara kepada bangsa Israel, Dia berbicara tentang bagaimana kerajaan Allah itu diumpamakan sebagai benih. Setelah bangsa Israel itu pergi, baru kepada murid-muridnya Yesus berkata, hanya kepadamu diberikan rahasia tentang kerajaan Allah. Jadi hanya orang yang mengenal Yesus, yang mengakui Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kepadanya diberikan kunci kerajaan Allah. Kita bisa mengerti, roh kita bisa menangkap. Oke Tuhan, aku tahu Engkau itu hidup. Ya, jadi malam hari ini mungkin itu yang saya ingin bagikan. Dan mungkin kita bertanya, tandanya apa? Kalau kita sudah lahir baru itu tandanya apa? Saya sudah percaya Yesus, tapi saya benar sudah lahir baru enggak ya? Ini ada 3 tanda yang saya ingin bagikan ya. Sama seperti bayi lahir itu selalu menangis, bahkan dipaksa menangis. Coba kita renungkan, pernahkah kita menangis di hadapan Tuhan? Bukan menangis karena banyak penderitaan, banyak orang yang menagih utang ke saya, saya makan aja susah, bukan. Tapi benar-benar menangis karena hati kita hancur di hadapan Tuhan. Tuhan dengan jelas membukakan bagaimana dosa-dosa kita, tapi kasih-Nya merangkul kita. Coba kita renungkan, pernahkah kita mengalami itu selama pengikutan kita kepada Tuhan? Pernahkah kita menangis di hadapan Tuhan? Tuhan Kau luar biasa. Bahkan saya pernah mendengar kesaksian, dengar lagu aja udah langsung nangis. Nggak tahu kenapa sebabnya, tapi nangis, tahu-tahu air mata keluar. Itu salah satu tanda bagaimana roh Tuhan mulai bekerja dalam hati kita. Jadi kalau kita sudah lama nggak pernah nangis di hadapan Tuhan, kita perlu bertanya, Tuhan,
jangan-jangan aku sudah mulai jauh dari Engkau. Ya, itu tanda pertama. Yang kedua, sama seperti bayi membutuhkan ASI, kita juga pasti akan rindu untuk mendengar firman Tuhan. Saya ingat pada waktu saya pertama kali mulai mengenal firman, saya yakin saya lahir baru saat itu, saya itu bukan main. Kemana saja ada KKR, kemana saja ada firman diberitakan, saya pergi. Padahal waktu itu kejadian di Jogja. Kota yang asing, kota yang saya nggak tahu, tapi saya pergi sendiri tanpa teman. Saya tidak merasa perlu harus ditemani, saya cuma ingin rindu untuk mengenal firman Tuhan. Ya, seperti bayi yang rindu akan air susu ibunya, demikian juga kita. Coba kita cek, Tuhan, apakah aku mesti rindu akan firman-Mu? Atau jangan-jangan kita dengar firman aja udah bosen deh, rasanya ngantuk. Cuma yalah daripada nganggur di rumah, mau ngapain lagi, ya oke lah gitu. Coba ya, itu tanda kedua. Tanda bahwa ada proses kelahiran baru dalam hidup kita. Ya, dan yang ketiga, dikatakan tadi di dalam Roma 8 ayat 13. Kita akan baca. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Saya akan bacakan. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi akan ada kerinduan dari hidup kita untuk berusaha mematikan kehidupan daging dalam hidup kita. Kita rindu untuk melakukan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada kerinduan dalam hati kita untuk benar-benar bersekutu dengan Dia dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Ya, jadi itu saya ingin membagikan hal ini kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jangan sampai karena kita sudah di ujung akhir zaman, kita masuk dalam bilangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita masuk kepada bilangan orang yang beribadah, tapi pada hakikatnya menolak kuasa ibadah itu. Yang selalu ingin diajar, tapi sejujurnya tidak mau mendengarkan dan tidak pernah ada perubahan. Ya, mari renungkan. Tuhan, apakah aku sudah mengalami proses kelahiran baru dalam hidupku? Sehingga aku boleh melihat kerajaan Allah dalam hidupku. Caranya apa? Kita renungkan. Apakah kita pernah menangis? Itu hal sepele, tapi itu hal yang luar biasa. Karena kadang-kadang dalam menghadapi kehidupan ini, kita nggak perlu berkata apa-apa terhadap Tuhan. Kita hanya perlu menangis di hadapan Dia. Dan Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata, Dia yang akan memberi kekuatan pada kita. Dan kita perlu merenungkan, apakah kerinduan akan firman itu masih ada dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar ada kerinduan untuk melakukan firman itu, untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging, untuk benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi itu perenungan yang saya ingin bagikan sore hari ini. Saya tidak akan tanya siapa yang ngalamin ini itu, tapi biarlah ini kita bawa ke rumah dan kita renungkan di hadapan Tuhan. Dan kita boleh bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalau kita melihat, kok aku sekarang kok tidak pernah ya Tuhan, rasanya baca firman males, melakukan yang benar juga males. Mari kita hadapkan itu ke Tuhan. Kita hadapkan itu ke Tuhan. Biar api Tuhan boleh membakar hati kita kembali. Amin. Ya, saya kembalikan pada Pak Iskandar. Jadi perlu Bapak Ibu kita merenungkan, ya, kita merenungkan apakah selama ini, ya, apakah selama ini kalau kita datang ke gereja, kita dengarkan firman Tuhan, ya. Tadi saya baca di dalam 2 Timotius 3 itu, 2 Timotius 3 ayat berapa tadi ya? Yang akhir zaman, 2 Timotius pasal 3 kalau nggak salah ya. Ayat 1 sampai ayat 2 Timotius 3
ayat 1 ya Bapak Ibu. Ada hal yang menarik. Timotius pasal 3 di ayat 5, 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Saya bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Dikatakan begini. Memang ya, tentang manusia hari zaman, memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Nah, ini firman Allah yang ngomong ya. Mereka akan pergi ke gereja, kayak kita loh, pergi ke gereja beribadah, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Jadi kalau di sini disampaikan firman Tuhan, mereka akan dikatakan, ngomong apa sih? Ya mungkin kita melamun dengan lamunan kita sendiri. Kita nggak percaya apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan dari mimbar. Atau Bapak Ibu dengerin YouTube tentang rohani, khotbah rohani, tapi Bapak Ibu nggak mempercayai apa yang Bapak Ibu dengar. Ya, itu tanda-tanda kita belum lahir baru. Itu tanda-tanda keadaan manusia akhir zaman. Ya, jadi mari kalau kita ada di antara kita yang seperti itu, mengalami seperti itu, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, biarlah malam hari ini, mungkin selama ini aku memiliki hati yang keras. Seperti tadi perumpamaan, tanah yang keras, ada tanah yang berbatu, ada tanah yang bersemak duri, ada tanah yang subur. Ya, kalau kita selama ini mendengarkan firman Tuhan, sepertinya secara jujur kita mau katakan, firman itu gak berdampak buat aku. Ya, aku masih tetap kuat, kokoh, tidak tergoyahkan. Ya, dalam arti apa? Aku belum bisa menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dalam hidupku. Bapak Ibu, kalau kita sekedar percaya, ya, sekedar percaya saja, itu tidak memberi dampak. Di dalam Yakobus, saya sedikit tambahkan. Saya sedikit tambahkan. Kita baca di dalam Yakobus, itu ada satu yang menarik, ya. Firman Tuhan yang menarik. Di dalam Yakobus, Bapak Ibu, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 9. Yakobus pasal 2 ayat 9. Yakobus 2 ayat 19. Dikatakan begini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi perhatikan nih, setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi Bapak Ibu, karena bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia yang kurang kaya dibandingkan dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Percaya di sini itu pengertiannya begini. Saya percaya tadi Jenis baru makan roti. Tapi ternyata percayanya ini percaya cuman fakta. Tapi yang Yesus mau kalau kita percaya Tuhan Yesus, itu bahasa aslinya, itu namanya Bapak Ibu pistio. Benar-benar mempercayai dengan batin. Setan percaya loh, Yesus itu mati di kayu salib. Itu fakta, menurut setan itu fakta. Yesus mati di kayu salib. Bahkan dikatakan dia bangkit dari kematian, itu dia percaya, itu fakta. Waktu Yesus turun ke alam maut, makanya mereka gemetar. Yesus mengambil kunci alam maut. Setan tahu, setan percaya. Tapi dia tidak mempercayainya dengan hati dan batinnya. Dia gak bisa datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa dan aku percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku ingin Kau masuk dalam hidupku, memberikan hidup yang baru padaku. Itu bedanya. Bapak, Ibu, kalau kita sekedar percaya Yesus mati di kayu salib, setan juga percaya dia mati di kayu salib. Bapak Ibu, kalau kita percaya Yesus bangkit dari kematian, setan pun percaya. Kenapa? Orang Yesus turun ke dalam maut, dia rebut kunci, setan gemetar. Tapi setan gak diselamatkan. Kenapa? Karena hatinya gak bisa percaya, gak terima sungguh-sungguh. Dan tadi dikatakan, tanda-tanda kalau kita percaya, ya, begitu kita dengar firman Tuhan
dengar pujian, ada hati yang tersentuh. Ada kehausan dan kelaparan untuk kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau malam hari ini itu belum kita alami, kita minta Roh Kudus. Roh Kudus, terangi hatiku. Kalau aku selama ini belum benar-benar mempercayai Engkau sampai ke batinku yang terdalam, aku membuka hatiku malam hari ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Mari setiap kita mau merenungkan sejenak, Bapak Ibu. Buka hati kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Jangan batasi Dia. Jangan pasang tembok dengan berbagai macam alasan yang untuk menghalangi Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Saya percaya Dia mengetuk hati setiap kita yang saat ini mungkin masih tertutup buat Dia. Mungkin Bapak Ibu heran, kok aku datang ke gereja setiap saat, datang ke persekutuan setiap saat, kok tidak mengubah hidupku, dan aku tidak mengalami sesuatu pun. Biarlah malam hari ini buka hati kita. Buka hati kita dan serukan, Tuhan, masuklah dalam hatiku. Tuhan, masuklah dalam hatiku. Tuhan, masuklah dalam hatiku. Berikan aku hati yang baru. Berikan aku hati yang baru, Tuhan. Hati yang mencintai Engkau. Amen. Kami juga mempersembahkan hidup kami, Tuhan, di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Amen. Pakai hidup kami, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa, biarlah rancangan-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami terjadi dan tergenapi sepenuhnya. Kami persilahkan Roh Kudus, Engkau yang tinggal di dalam kami, Engkau bekerja sepenuhnya, proses bentuk hidup kami, agar hidup kami menjadi seperti yang Kau kehendaki, yaitu Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami juga percaya, Tuhan, setiap janji-janji-Mu yang Kau berikan buat kami pasti terjadi dan tergenapi. Kami percaya Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau katakan, Tuhan, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, penyakit sampar, penyakit penular, segala virus, bakteri, kuman, bibit penyakit, sel kanker, sel tumor, apapun juga tidak bisa hidup dalam tubuh kami. Karena kami percaya ada darah Tuhan Yesus yang mengalir dalam tubuh kami, yang menyembuhkan kami, yang membinasakan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya perlindungan-Mu tetap atas kami. Ada darah-Mu yang membungkus hidup kami. Ada malaikat-malaikat-Mu yang berjaga-jaga atas kami. Sehingga kami boleh berkata, malapetaka, kecelakaan, maut, tulah, apapun juga tidak bisa mendekat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang baik yang Kau berikan buat kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami terima semua yang daripada-Mu, Tuhan. Kami mau ambil dengan iman kami semua yang telah Kau sediakan buat kami. Engkau Jehovah Jireh buat kami. Engkau Allah yang mencukupi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Engkau Jehovah Rafa buat kami. Engkau Allah penyembuh buat kami. Oh Tuhan, Engkau Jehovah Nisi buat kami. Engkau memberikan kemenangan buat kami atas setiap masalah kami, setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami pegang itu Tuhan, terjadi dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami pulang, kami percaya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Putra, berkat dari Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah semua kita yang diberkati berkata, amin.